Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Bang Napi Channel. Channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Ini berita menarik soal polisi. Masih soal polisi, kita hiraukan soal murtad atau rencana pindah agamanya eh, Sukmawati, anak Bung Karno. Jadi mau dia pindah agama atau pindah alam sekalipun, tidak ada urusan dengan kita. Jadi orang pindah agama itu kan tentu sebelumnya ada agama yang dia anut. Nah, sementara ini agamanya tidak jelas kan begitu. Mau pindah agama dari mana ke mana dia kan. Pindah ke mananya jelas, tapi dari mana dia pindah kan kita tidak tahu. Artinya dia masuk ke agama. Jadi lebih cocok dikatakan kalau dia masuk ke agama itu, bukan pindah agama. Kalau orang pindah agama, artinya ada agama sebelumnya yang sudah dia anut, ada agama sebelumnya yang sudah dia yakini dan percayai. Ini yang sebelumnya tidak ada. Jadi tidak ada, kenapa kita katakan tidak ada? Ya, kalau dikatakan dia Kristen, dia tidak ke gereja. Dikatakan dia Islam, kita tidak pernah lihat dia menggirahkan syariat atau syiar-syiar keagamaan Islam. Nah, lalu sekarang ada informasi kalau dia akan pindah agama, akan melakukan ritual pindah agama. Mau pindah dari mana ke mana dia? Pindah dari mana kan begitu? Itu pertanyaannya. Jadi kalau dikatakan dia murtad juga tidak tepat. Jadi kalau dikatakan dia pindah agama juga tidak tepat. Jadi pertanyaan yang atau tuduhan, bukan tuduhan, uh, label yang cocok itu dia masuk agama begitu. Jadi karena selama ini agamanya tidak jelas begitu ya. Ateisme mungkin dalam tanda kutip. Oke, kita bahas soal polisi saja. Ini yang jelas-jelas saja. Masih terkait dengan pelaku polisi yang membanting mahasiswa saat demo kemarin. Nah, ternyata teman-teman, ini sudah divonis hukuman setelah disidang di sidang kode etik Propam di Polda Banten. Si pelaku ini, Brigadir NP ini, sudah dijatuhi hukuman 21 hari kurungan. Hanya 21 hari kurungan. Jadi dianggap melanggar PP saja, peraturan pemerintah tentang kode etik kepolisian. Nah, padahal tindakan yang dia lakukan itu tindakan kriminal dalam tugas. Jadi kriminal dalam tugas itu kan ada. Kriminal dalam tugas, korupsi contohnya. Dikasih tugas untuk mencatat keuangan, kemudian dia gelapkan uang itu. Itu artinya kriminal dalam tugas. Contoh kalau di bendaharawan atau di institusi yang lain atau di kepolisian seperti ini dikasih tugas untuk pengamanan, dia melakukan penganiayaan. Nah, itu adalah tindakan kriminal dalam tugas. Tidak cukup dengan hanya memvonis atau menghukum dengan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kode etik kepolisian saja. Nah, hukuman yang cocok atau pantas itu harusnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Tidak bisa peraturan pemerintah itu saja yang diambil jadi patokan atau jadi pedoman untuk melakukan penindakan terhadap uh, tindakan berlebihan yang dilakukan oleh NP ini dengan membanting mahasiswa yang demo itu. Nah, ini yang penting dan perlu menjadi catatan serius oleh kepolisian. Nah, teman-teman, ini kita lihat perkembangan kasusnya. Si korban mahasiswa ini juga masih pikir-pikir untuk melakukan uh, laporan kepolisian karena masih fokus dalam masa pengobatan. Jadi sampai semaput dan kejang-kejang itu kan artinya uh, tindakan yang dia dapat kemarin itu akibat dibanting oleh polisi itu kan artinya parah begitu. Nah, jadi kembali ke tindakan kepolisian tadi, dihukum hanya 21 hari saja. Nah, kalau seandainya ketika itu mahasiswa taruhlah ini
salah bertindak ketika itu terpukul dengan tidak sengaja ini polisi. Nah, akan dianggap melakukan tindakan melawan petugas atau memprovokasi atau melakukan tindakan anarkis. Sudah jelas itu akan dijerat dengan undang-undang, tidak dengan peraturan pemerintah, kan seperti itu. Nah, jadi tidak equal, tidak seimbang. Jadi mestinya polisi-polisi yang seperti ini itu tidak cukup dengan hanya dikurung, kemudian ditahan begitu 21 hari atau dinonaktifkan atau tidak dikasih jabatan, tidak cukup dengan itu. Nah, ini dia harus dipecat, harus diberhentikan karena merusak citra kepolisian begitu secara luas. Jadi kalau seandainya dia tidak diberhentikan ataupun tidak dikasih jabatan sementara statusnya masih polisi, itu artinya beban negara bertambah juga. Ngapain ngasih makan atau ngasih gaji orang yang tidak punya attitude pekerjaan, tidak punya rasa kemanusiaan seperti ini. Artinya beban negara bertambah. Dia akan makan gaji dari APBN, bukan dari uang saku Kapolri. Nah, ini perlu jadi catatan. Jadi oknum-oknum polisi yang bertindak seperti ini itu mestinya sudah diberhentikan. Dan ada lagi nih berita menarik di Jawa Timur ini. Seorang polisi yang menghamili pacarnya sementara statusnya masih beristri. Lalu si pacar ini karena hamil melakukan laporan ke polsek terkait, tidak diproses, lalu melapor ke Polres, tidak diproses, melapor ke Polda, baru ada tanggapan sedikit. Nah, mirisnya ini si polisi ketika mengetahui pacarnya hamil itu malah menyuruh untuk menggugurkan kandungan. Nah, ini kan kurang ajar isi kepalanya. Ini biadab ini isi kepalanya. Nah, sudah dibuat perjanjian untuk mau menikahi, bertanggung jawab dan lain sebagainya, tapi malah efek psikologi yang dia buat dengan menyuruh pacarnya untuk menggugurkan kandungan itu kan sangat berbahaya, sangat tidak manusiawi sekali. Nah, yang seperti ini juga kita punya pengalaman. Dulu di Polda itu kita pernah satu blok dengan salah seorang istri siri dari polisi juga. Jadi si polisi ini dia pangkatnya AKP ya, mantan Kapolsek dan mantan Kasat Lantas di sebuah Polres di daerah Sumatera Barat ketika itu. Nah, si istri ini karena suaminya yang polisi itu tersangkut kasus penipuan, kasus 378 KUHP. Nah, maka si istri sirinya inilah yang menjadi pengganti kepala suaminya yang polisi itu, suami sirinya yang polisi itu. Jadi ya kita dapat cerita banyak juga kejadian-kejadian yang seperti ini yang dalam sistem etika kerja di kepolisian itu yang memang sepertinya dilindungi atau disembunyikan. Tidak diadakan perbaikan. Harusnya untuk menikah sebagai polisi itu kan ya dikatakan ASN, aparatur sipil negara, dia bukan ASN. Karena TNI itu bukan ASN kategorinya, tapi karena memang digaji dengan APBN atau APBD, maka kategorinya termasuk ASN. Nah, untuk menikah itu kan tidak gampang di ASN. Ada syarat-syarat tertentu, izin dan lain sebagainya yang harus dipenuhi sesuai juga dengan peraturan perundang-undangan di institusi terkait. Tidak bisa sembarang menikah. Itulah kejadiannya. Jadi waktu kita tanya-tanya ini si istri ini, si ibu ini, jadi ibu suaminya yang kerja di Polda ini polisi ya katanya. Nah, statusnya saya istri-sirinya katanya. Sudah punya satu anak, bahkan masih kecil waktu itu, masih menyusui, tapi menanggung beban kelakuan suaminya yang melakukan penipuan. Jadi menipu untuk hal
Ada anak-anak yang mau masuk kepolisian terus diiming-imingi janji bisa lulus ini segala macam. Ya nilainya hampir 5 miliaran waktu itu. Yang menurut cerita si ibu ini. Jadi ini testimoni saja. Nah, mudah-mudahan jadi pelajaran dan untuk bahan perbaikan di kepolisian. Ini banyak hal yang harusnya tidak perlu terjadi, tapi terjadi. Nah, seperti ini akan berulang-ulang terus. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.